Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi dan teristimewa untuk Sami yang sudah menaja acara tablik akbar ini. Semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan di dalam jalan kemuliaan ini insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kejadian di rumah sakit jantung angkatan bersenjata udara di Riyadh, Pak. Ada orang mau operasi melarikan diri dia. Jadi lari dia. Tapi pihak rumah sakit tidak nyari, Bu. Setelah 2 hari dia datang lagi, Pak. Bertemulah dia dengan Dr. Khalid. Bukan Dr. Khalid, bahasa lama ya, Pak ya. Dr. Khalid ini dokter jantung di Riyadh. Ditanya oleh dokter ini, kenapa kau melarikan diri? Aku takut mati, dokter. Kenapa kau takut mati? Karena aku belum siap. Wah, inilah judul kita pagi ini, Pak. Orang banyak tahu dia akan mati, tetapi dia tidak mau bersiap-siap. Kita tidak pernah tahu, Bu, dengan cara apa kita wafat. Orang baik, orang jahat sama-sama meninggal dunia. Kadang justru kita melihat kematian orang-orang baik kok mengenaskan ya. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang jadi imam, Pak, dibunuh. Jadi waktu itu, Bu, ada tentara Persia yang terlatih, dia sakit hati dengan Islam ini, Pak. Bagaimana cara membunuh Umar ini? Nyamarlah dia jadi budak, kerja dia di rumah sahabat Rasulullah, Al-Mughirah bin Syu'bah namanya, Pak. Kerja dia di situ jadi pembantu, padahal dia tentara terlatih, Pak. Sampai, Bu, Khalifah Umar pun sayang sama dia. Nah, jadi kita tidak pernah tahu, Pak. Jangan dikira kalau kita taat itu feeling kita tinggi, tahu kita orang mau buat buruk sama kita. Enggak bisa. Kita ini aja kadang yang melebih-lebih kan, kadang ya, Pak, kan. Belum terjadi apa-apa udah tahu Pak tuh. Ah, kan misal gitu, Pak. Kita aja yang lebih-lebih kan tuh. Umar bin Khattab kurang apa lagi, Pak? Jalan yang dilalui Umar saja, Bu, iblis saja tidak berani ya, bayangkan tuh, Pak. Berapa takut iblis sama dia. Kita belum jalan lagi udah dekat iblis sama kita, Pak. Umar tuh, Bu, takut iblis tuh. Dulu ada, Bu, ya, waktu Amr bin As menjadi gubernur Mesir, ada satu perayaan yang tidak bisa ditinggalkan umat Islam Mesir waktu itu, Pak, yaitu Hari Raya Balas Budi namanya, Bu. Hari Raya Balas Budi itu setiap tahun diperlombakan perempuan cantik, siapa yang paling cantik ditenggelamkan ke Sungai Nil. Siapa paling cantik ditenggelamkan. Karena kalau tidak ditenggelamkan, Bu, air sungai itu surut dia. Hilang apanya, Pak? Hilang airnya, tidak bisa mengairi kebun kurma milik warga. Tapi kalau sudah ditenggelamkan perempuan satu, naik airnya. Ah, itulah ngerinya jin Sungai Nil itu, Bu. Dilaporkan oleh Amr bin As kepada Umar, wahai Khalifah, walaupun di Mesir sekarang sudah besar Islamnya, tapi ada perayaan yang tidak bisa mereka tinggalkan, yaitu Hari Raya Balas Budi, dengan menenggelamkan perempuan ke dalam Sungai Nil. Kalau tidak ditenggelamkan, surut air, Khalifah, tidak bisa mengairi kebun kurma milik warga.
Maka Khalifah Umar bin Khattab menjawab surat itu dengan main-main aja Pak, pakai tinta. Wahai sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, berhenti saja kau mengalir, kami tidak membutuhkan engkau. Tapi jika engkau mengalir karena Allah, mengalirlah engkau. Dilipat surat kecil-kecil, ditenggelamkan ke sungai Nil, langsung muncrat air banyak Pak. Tunggang langgang jinnya lari, bayangkan tuh Pak. Itu kena tinta baru tuh Pak, belum orangnya datang lagi, tinta baru tuh Bu. Jadi kalau orang tauhidnya tinggi Pak, meruqyah tidak akan payah, cukup memandang dia aja lari jin. Kita kadang udah kita bacakan Bu, pandailah jin tuh membetulkan bacaan kita, pandailah dia ngaji Pak. Karena apa? Tauhid kita ini bermasalah Pak. Kadang Imam Ahmad bin Hambal Bu, sedang duduk pengajian, lari-lari bawa bapak dari luar Pak. Imam, anak saya kerasukan jin, tolong diruqyah. Saya sedang ngajar, kata Imam Ahmad. Tolonglah Imam, saya takut terjadi apa-apa pada anak saya. Ambil aja sendal saya di pintu, pukulkan ke badan anak bapak. Diambil sendalnya Pak, bawa ke rumah, dipukul, sadar langsung. Sendal baru tuh Pak, tidak perlu Imam Ahmad datang, sendalnya aja. Sebegitu kuatnya tauhid Umar bin Khattab Bu, tidak ada feeling Pak bahwa dia akan dibunuh. Jadi kematian kita ini Bu, terserah Allah, asal Allah ridho aja itu udah syukur betul tuh Pak. Jadi jangan sampai ada obrolan padahal dia taat ibadah kok ngeri betul meninggalnya ya. Tidak bisa seperti itu Pak. Sampai Umar bin Khattab sayang sama budaknya ini. Nama budaknya itu Bu ya, Abu Lu'lu'ah. Itu sangat dielu-elukan Pak sama orang Syiah. Kuburan Abu Lu'lu'ah tuh macam rumah dibuat Pak, karena orang Syiah sangat benci kepada Umar bin Khattab. Jadi Abu Lu'lu'ah ini Bu ya, dia budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Rupanya diam-diam apa persiapannya Pak? Dipersiapkannya pisau kasih racun. Dia memang ahli membuat senjata. Sebelum subuh sembunyi dia dulu di depan itu. Begitu takbiratul ihram, al-fatihah, langsung ditikamnya 3 kali, keluar 3 kali. Jatuhlah Umar bin Khattab. Di Abu Lu'lu'ah ini sambil lari dikibaskannya pisau tuh Pak. Jadi ada 13 orang yang mati subuh itu. Sampai akhirnya ditangkap. Tahu dia bakal dibunuh Pak, bunuh diri dia Abu Lu'lu'ah ini. Bunuh diri dia akhirnya. Maka sholat subuh tidak berhenti. Itulah Bu dalam Islam nih Bu, bagaimanapun keadaan parahnya Pak, yang sholat subuh tidak berhenti. Maju langsung Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Singkatnya sholat selesai, ditanya, yang pertanyaan Umar apa Bu? Siapa yang membunuh aku? Budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Alhamdulillah kata Umar, bukan orang Islam yang membunuh aku. Itu Pak. Jadi ingat tuh Bu ya, kita tidak pernah tahu bagaimana kematian kita. Ali bin Abi Thalib subuh-subuh Pak. Jadi kita tidak pernah tahu kapan dan dengan cara apa kita wafat. Yang membunuh Ali siapa Pak? Penghafal Quran, faham Quran. Jadi namanya Abdurrahman bin Muljam. Jadi makanya Pak, kalau kita menjadi penghafal Quran, harus sering-sering kita mendengarkan kajian. Karena kalau tahunya dia tentang Al-Quran saja, ikan yang membantah Ali itu Pak, mereka itu para penghafal Quran Bu. Jadi mereka tidak senang ketika Ali menyerahkan keputusan hukum kepada manusia. Mereka katakan hukum itu kan milik Allah Ali. Padahal memang milik Allah, tetapi kalau ada masalah, kita sama manusia ini ada, misalnya masalah keluarga, ada ke kantor agama, itu kan ada orang yang menyelesaikan, ada pihak keluarga yang menyelesaikan. Jadi mereka tidak senang Pak. Maka mereka merencanakan pembunuhan itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini Pak, bahkan dia itu digelari Al-Mukri. Jadi memang udah diakui lah Pak kalau soal Al-Quran ini. Tapi itulah khilaf di ujung ayatnya Pak ya, di ujung ayat. Pas Ali Bu setelah
pas mau pergi sholat subuh langsung ditebas ya Pak Ali. Bayangkan Bu, ketika dihukum ketawa ya Pak. Jadi kalau orang udah sesat tuh Pak, dia merasa benar dan dia siap mati padahal dia salah gitu Pak. Dipotong tangannya, diam aja dia Pak, ketawa dia. Ada dia merasakan sakit. Kenapa? Dia merasa dia dalam kebenaran. Nah, akhirnya Ali mati terbunuh. Jadi yang penting kita nih Pak, persiapan yang sangat matang. Kita aja Pak sebelum berangkat, bapak ngantar anak bapak kuliah, ibu ngantar anak ibu kuliah, itu tuh 2 hari atau seminggu sebelum berangkat tuh udah sibuk tuh Pak, cari ini cari itu, cari ini cari itu, mana yang kurang-kurang cepat tambahkan. Tuh sampai menjelang berangkat sibuk. Tapi kalau untuk Allah nih banyak orang lalai Pak, banyak orang lalai. Ibu tahu enggak, kalaulah mayat itu dikembalikan ke dunia, mintanya apa persiapannya Bu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Kembalikan aku ke dunia, aku ingin bersedekah. Makanya ayat yang tidak pernah berpisah itu Pak, aqimis sholah wa atuz zakah, ati Allah wa ati Rasul, anishkurli wa liwalidayya. Jadi kalau orang udah rajin sholat, dia mesti rajin sedekah Pak. Sementara kita sedekah nih betul yang payah kadang Pak. Kalau untuk dunia, beli baju, beli sepatu, beli tas, nggak ada yang hitung-hitungan Pak. Tapi kalau masuk kotak infak Bu, kalau 5.000 ditutup Bu, bukan ikhlas tuh Pak, kena 5.000. Kalau 100 itu tentengnya Pak, tolong kotak-kotak. Nampaklah 100. Itu kalau diumumkan satu. Sedekah tahlil 10.000 untuk 10.000 Pak. Sedekah itu Bu ya, kadang harus dibatas angkatan kita Bu. Itulah sedekah para sahabat. Kita ambil contoh Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pergi membawa hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah ini sedekahku. Kata Rasulullah, sebanyak ini kau bersedekah Umar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Kata Umar bin Khattab, sebanyak yang aku sedekahkan. Berarti berapa sedekah Umar? 50%. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, terimalah sedekahku. Kata Rasulullah, ini banyak betul ya Abu Bakar. Berapa yang kau tinggalkan di rumah? Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa Pak? Habis. Ini sedekah berapa juta, baru udah macam dia yang punya masjid kadang-kadang Pak. Tuh kalau kelakuan orang kita nih, kalau jadi dermawan di masjid, macam dia punya masjid itu sudah Pak. Tapi itu enggak di sini Pak. Ini pandai-pandai saya aja nih. Ada beberapa kejadian. Ada dulu donatur besar Bu di satu masjid. Jadi anak perempuan bapak donatur ini jatuh cinta dengan imam masjid Pak. Bapak tuh enggak terima, dikasih taunya sama pengurus masjid, berhenti kan imam tuh, kalau enggak saya enggak mau lagi nyumbang di sini. Tuh kadang Pak, kita tuh baru belum seberapa nyumbang tapi sudah merasa besar. Untung ketua masjidnya bagus Pak. Imam kita tidak ada salah Pak Haji. Kalau memang Pak Haji tidak mau nyumbang sini, apa boleh buat. Ngamuk donatur itu Bu, dibangunnya masjid dekat tanah dia Pak. Macam adik-beradik lah masjid jadinya, dekat. Saya waktu itu jadi imam sholat isya Bu, saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukar ayat kami itu Pak, dekat. Itu kadang Pak ya, memang yang duluan masuk surga memang orang dermawan Bu. Memang betul pula Pak, orang dermawan ini dia duluan masuk surga. Dia seperti apa namanya, kalau dia bagus dia duluan masuk surga. Jadi kalau Bapak Ibu udah banyak menyumbang di masjid ini, yakinlah Allah pasti akan ganti. Tapi jangan sampai kita ria.
Dia kadang Bu ya, ada orang udah ikhlas dia nyumbang, udah ditulisnya hamba Allah Pak, hamba Allah 5 juta. Datang orang kadang-kadang yang usil nih Pak, Bapak ada masalah sama pengurus masjid Pak? Enggak, ngapa gitu? Dulu ada juga Bapak nyumbang, sekarang nih kok ada Bapak nyumbang lagi. Tutup mulut kau, tuh yang hamba Allah tuh aku semua. Kadang begitu jadinya Pak. Itu kadang payahnya kita nih. Ini persiapan yang sangat luar biasa Bu, menjelang kematian, karena diminta doa Pak, sedekah. Jangan pernah takut membantu orang. Jangan pernah kita merasa Pak, kalau orang datang ke kita tuh nyusahkan aja. Kadang datang itulah yang untuk menyelamatkan kita. Tidak usah masalah kematian lagi dipersiapkan, di dunia saja Bu ya. Apa kata Rasulullah? Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Apa mungkin Rasulullah bohong Pak? Sembuhkan penyakit dengan sedekah. Saya heran ya Bu ya, kenapa di Pekanbaru rumah sakit begitu banyak? Bukan karena orang Pekanbaru itu tidak bersedekah Pak, cuman kadang tidak seimbang dengan pendapatan. Jadi kalau ada Bapak Ibu udah rajin sedekah, penyakit aneh-aneh juga datang, kecuali yang udah ditakdirkan Allah ya Pak ya. Dia kadang ada kita ini yang memang dengan sakit itu bagus imannya, makanya ada kita ini tidak sehat-sehat, karena Allah tahu dengan sakit itu tambah bagus imannya. Ini sehat nggak bagus Bapak nih, jadi makanya udahlah sakitkan aja dia, sakitnya menggugurkan dosa-dosanya, kembali kepadaku dalam keadaan bersih nanti. Makanya ada orang taat ibadah, rajin sedekah, sering sakit Pak, karena tahu Allah sakit itu bagus untuknya. Apalagi kata Allah dalam hadis qudsi Bu, ada orang yang bagus imannya kalau dia miskin. Makanya ada diantara kita udah capek berusaha Pak, tetap miskin, karena Allah tahu miskin itu yang bagus untuk dirinya. Karena kalau dia kaya tidak cocok dia nih. Jadi ada yang seperti itu memang Bu. Cuman kalau secara keseluruhan, sedekah itu bukan saja menyelamatkan kita di akhirat, tetapi juga menyembuhkan penyakit di dunia. Jadi Bu, saya pernah ketemu di rumah sakit orang yang jantungnya sudah tersumbat 5 Pak, harus dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta. Jadi sebelum masuk ruangan Ibu itu saya sempat berbincang-bincang dengan dokter. Dokter, kalau Ibu ini pakai duit pribadi berobat, berapa kira-kira habis dokter? Kata dokter itu berapa Bu? 1,3 miliar Pak, kalau dia pakai duit pribadi. Baru saya masuk ke ruangan Ibu itu, lihat dari gaya suaminya, dia sangat berada Pak. Sepatu suami itu mereknya John Lobb Bu. John Lobb itu harganya 12.800.000 Pak. Itu kalau diparkir di masjid tidak ada orang mau ngambil, karena maling tidak kenal sama merek itu Pak. Tidak tahu maling, makanya tidak akan di malingnya Pak. Tas Ibu tuh Bu, Louis Vuitton itu Pak harganya 17 juta. Dia menandakan ibu-ibu ini pakai tas asli itu Pak, cara meletakkan tas itu beda. Atau kalau berfoto nampak tuh Bu, kalau yang asli itu diarahkan ke kamera, gitu Pak fotonya. Kalau semi premium di samping, kalau KW tunggu Kak aku taruh tas aku dulu baru foto, itu KW itu aja nanda kan ya Pak. Setelah itu kalau pas foto keluarga, tengok suaminya senyum atau enggak. Pas istrinya mengginikan tas itu, kalau gini wajah suami berarti mahal tas itu Pak, karena membelikan tas itu lah maka macam itu mukanya jadinya. Jadi Pak ya, pertanyaan saya itu biasa Bu. Jadi kami ini ada tim syariah namanya di Pekanbaru itu Pak. Jadi sudah mulai dokter-dokter kerjasama Pak dengan ustadz-ustadz nih. Karena Ibu harus tahu Bu ya, penyebab penyakit itu 20% cuman makanan, 40% pikiran. Jadi kalau jahat, zolim, iri hati, hasad dengki itu yang memicu penyakit itu Pak. Jadi yang kita tanyakan itu
untuk orang mengidap penyakit EII. Jadi dia gini Bu, 1 dari 4 orang yang terbaring di rumah sakit itu mengidap penyakit EII, emotional induced illness. Dia tidak sakit tapi merasa sakit. Atau saya sakit betul jantung saya nih ya, tapi udah 5 dokter memeriksa tidak ketemu penyakit. Itu penyakit EII itu. Berarti itu berhubungan dengan akhlak buruk, sifat. Dia merasa sakit, diperiksa tidak jumpa. Kalau ada Bapak saya siap lah tuh Pak. Berarti Bapak coba introspeksi diri, Ibu introspeksi diri. Tidur malam susah, jantung berdebar, diperiksa normal, HB normal. Itu hati-hati lah tuh. Pokok kalau Bapak merasa sakit, dicek ke dokter bagus semuanya. Hati-hati. Apa yang harus diingat Bu? Pertanyaan saya kepada Ibu nih, yang pertama apa? Orang tua Ibu masih hidup atau tidak? Masih Ustaz. Ada Ibu kunjungi? Jarang. Itu sumber penyakit tuh Pak. Orang tua masih hidup tidak dikunjungi, tapi begitu mati nanti Bu macam anak berbakti semuanya Pak. Dekat rumah aku aja lah kuburkan, aku ikut persatuan sosial di sini. Tidak bisa aku jauh dari orang tua. Waktu orang tua hidup tidak dijenguknya Pak. Udah mati macam anak berbakti. Sini aja lah dikuburkan, sini aja dikuburkan. Rupanya dia jarang mengunjungi orang tuanya. Ini juga kita sambil ngecek nih Bu. Pernah ndak Ibu memberi orang tua uang? Jarang. Karena orang tua saya itu punya pensiun. Jadi kami tidak pernah ngasih. Itu kena yang kedua. Orang tua nih walaupun dia berduit, duit dari anak itu tetap berbeda Pak. Kadang anak ngasih bapaknya ibunya 100.000 satu orang, nanti bapak ibu ngasih cucunya lebih daripada itu lagi Pak. Cuman duit dari anak itu beda. Rupanya dia tidak pernah ngasih orang tua. Pertanyaan berikutnya apa Bu? Di antara ibu bersaudara ada yang susah enggak? Ada enggak Ibu bantu? Pandai-pandai aja lah Ustadz, mereka udah nikah. Oke. Kalau boleh saya tahu berapa penghasilan Ibu dalam 1 bulan? Kalau ada usaha Bapak sama Ibu tolong dihitung, kasarnya aja berapa? Dihitungnya semua usaha-usaha dia Bu, rupa sekitar 600 juta 1 bulan Pak. Ngunjungi orang tua enggak, ngasih keluarga enggak, ngasih orang tua enggak. Jadi waktu itu saya katakan, saya tadi nanya ke dokter Bu, kalau Ibu pakai biaya pribadi ke Jakarta ini habis 1,3 miliar. Ibu yakin enggak sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Diam aja dia. Kalau Ibu yakin Bu, enggak usah banyak-banyak, ambil aja 100 juta, Ibu kasih orang tua Ibu, Ibu kasih saudara kandung Ibu. Kalau ada sisa kasih fakir miskin. Mendengar 100 juta tuh ngamuk Ibu tuh Pak. Enak aja Ustadz ya menuduh saya tidak sedekah. Saya tahu saya soal sedekah ini tidak perlu diajar. Saya diam aja Bu. Karena memberitahu kepada orang yang tidak tahu kita harus siap Pak. Dimaki, dicaci, itu biasa. Nama orang tidak tahu kita kasih tahu. Coba lah Pak kita ngasih tahu orang sholat lah. Tidak perlu aku kau teratur karena dia kan tidak tahu. Jadi janganlah kita naik pula. Selama dia memaki saya itu saya diam aja nengok Ibu nih, karena saya tidak ada beban Bu, kecuali saya bilang ambil duit Ibu 100 juta titip ke saya biar saya yang menyalurkan. Ustadz pun jangan dipercaya soal duit nih Pak, lewat tidak ada ndak ya. Lebih baik jangan berurusan sama duit lagi, lewat Bu. Jadi kemudian Pak, suaminya akhirnya yang bela saya. Betul kata Ustadz tuh, kita selama ini cobalah. Akhirnya mau dia Pak introspeksi diri. Setelah itu Bu, pulanglah dia. Beberapa hari kemudian dia telepon saya, Ustadz saya minta maaf. Apa kabar tuh Bu? Ya waktu itu saya tidak tahu, makanya saya agak keras sama Ustadz. Oh tidak apa-apa Bu, biasa tuh.
Apa yang ibu rasakan sekarang nih, kok tiba-tiba menelpon? Jadi saya pulang ke rumah waktu itu Ustadz, besoknya saya ke bank ambil uang 130 juta. Yang 30 juta saya kasih mak saya. Saking tidak pernah dapat duit dari anak, Pak, uang 30 juta itu ditaruhnya di atas kepala, Bu. Alhamdulillah ya Allah, ampuni dosa anak aku ya Allah, angkat penyakit. Langsung longgar dada saya Ustaz. Begitu mamanya mengatakan angkat penyakit anakku ya Allah, langsung longgar jantung saya rasanya Ustaz. Hilang rasanya penyakit itu. Karena jumlahnya 30 juta, Bu, besar. Jadi doa maknya ini sampai ke aras, Pak. Ikhlas maknya itu berdoa karena 30 juta, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu mau doa dikabulkan, ngundang orang makan ke rumah, kasih makanan yang enak-enak yang jarang dijumpai di rumah. Udang galah, kepala kambing, sapi, pokoknya yang jarang dijumpai. Kenapa selama ini saya udah syukuran di rumah Ustadz, tapi tidak enak juga perasaan di rumah tuh. Ngundang orang kasih lontong, kasih mihun, ikan teri sama petai, ikan serai. Orang yang berdoa aja, Pak, tangan dilutut semua, Pak. Itu udah nandakan tidak ikhlas orang tuh, Bu. Dilutut tangan semua, Pak. Amin ya Allah. Kadang sambil ngobrol lah, udah aku gak tahu macam ini di rumah enak lah aku daripada. Nah, gimana doa mau sampai ke langit? Tapi coba rendang, kambing, udang galah. Perhatikan, Bu, orang berdoa diangkatnya tangannya, Pak. Ditengoknya udang, Bu. Amin ya Allah. Jadi ikhlas dia mengaminkan tuh. Coba-coba lah besok, Pak. Kalau ada acara kita makan-makan di masjid, kasih makanan yang jarang dijumpai. Kerang rebus, ya Pak, kan? Cumi saus tiram, itu kan jarang-jarang jumpa tuh, Pak. Bapak perhatikanlah wajah jamaah nanti, Pak. Betapa cerianya dia. Ikhlas semuanya, Bu. Gotong royong nengok kepala kambing tuh, Pak. Kuat tenaga dibuatnya, Pak. Karena jarang jumpa, Bu. Kalau di Idul Adha kan sering berebut orang, Pak, panitia soal kepala kambing nih, gitu. Kadang hati sembunyi balik laci, kan berdosa jadinya orang, Pak, kan. Dibuat acara, dikasih makanan enak-enak, rupanya pengaruh, Pak. Datang dia ke rumah adik-adiknya, dikasihnya duit, kasih duit. Blong sumbatan di jantung saya, Ustadz. Makanya ada namanya Dokter Agus, Bu. Dokter Agus itulah yang mengembangkan dengan memperbaiki akhlak kita bisa menjadi orang baik. Dokter Agus tuh kalau orang berobat sama dia, Bu, ya, yang ditanyanya apa, Pak? Udah lapor sama Allah belum? Belum. Kalau belum, wudhu, sholat 2 rakaat, kasih tahu sama Allah lu penyakitnya. Kami tidak bisa menyembuhkan penyakit. Itu, Pak, ya. Jadi ingat nih, Bu, sedekah itulah persiapan luar biasa selain kita sholat untuk menghadapi kematian. Kemudian, Bu, ya, kita ingat sahabat Rasulullah namanya Sya'ban. Sya'ban itu apa persiapannya, Bu? Dia jauh sebelum masuk waktu sholat, dia selalu mengambil tempat pojok kanan, Pak. Jadi itu ciri khas Sya'ban. Kalau dia udah ke masjid, sengaja datang duluan, jadi dapat di depan dan di sudut, jadi aman dia. Sholat sunnah, tenang di situ, tidak dilangkahi orang. Jadi kalau Rasulullah mau memulai sholat subuh, pasti nengoknya ke Sya'ban, Pak. Dia paling duluan datang ke masjid. Jadi suatu subuh, pas Rasulullah mau memulai sholat, ditengok Rasulullah ke ujung, rupanya tidak ada Sya'ban. Kata Rasulullah, kita tunggu dulu Sya'ban, karena terlalu lama, Pak. Ya udah, kita mulai saja. Mulai sholat, selesai sholat, zikir, doa, ditanya Rasulullah, Bu, ada yang tahu soal Sya'ban pagi ini? Tidak ada ya Rasulullah. Yang tahu rumah Sya'ban ada? Ada ya Rasulullah, nunjuk satu orang sahabat. Ayo kita ke rumah Sya'ban. Jalan kaki Rasulullah, Pak. Diperkirakan waktunya rupanya sampai ke rumahnya 3 jam, Pak. Jalan kaki. Itu Sya'ban tiap hari. Jadi kalau dia ada pergi subuh, dia tidak pulang lagi, Pak. Isya nanti baru pulang. Jadi dia berkegiatan di sekitar situ, terus ke masjid, nanti sampai Isya baru dia pulang ke rumah. Terkejut Rasulullah, sejauh ini rumahnya rupanya.
ditempuhnya masjid, Pak. Pas Rasulullah sampai ke rumah, tengok istri Sya'ban menangis. Orang udah ramai. Ditanya oleh Rasulullah, mana Sya'ban? Sya'ban sudah meninggal subuh tadi ya Rasulullah. Jadi cuman kematian yang membuat dia tidak pergi ke masjid. Cuman aku takut ya Rasulullah, kata istrinya. Sebelum Sya'ban meninggal dia menjerit 3 kali. Apa Sya'ban ini Rasulullah? Jeritannya itu, Pak, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semuanya. Langsung tersenyum Rasulullah, Bu. Suami kau tuh menjerit karena dia melihat keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Dia sudah tahu betapa besar ternyata pahala melangkahkan kaki menuju masjid. Makanya dia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh. Kalau sempat besok kita melihat, Pak, pahala jalan kaki kita ke masjid nih, mungkin jauh masjid kita tempuh, Pak. Karena udah nampak kaja itu yang dilihat Sya'ban, Pak. Dihapus kesalahan, diangkat derajat, waduh surganya bergemilau-gemilau. Makanya dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kalau orang kita ini kan awak syukur betul tinggal di sini Ustaz, masjid dekat rumah. Padahal lebih sedikit pahala jadinya, Pak. Udah dekat rumah pakai ondalak datang, Pak. Itu kan mempermudah ya, Pak ya. Enggak masalah betul. Cuman kita lihat, Bu ya, kalau di daerah ada yang 7 kilo. Ada yang berangkat sholat Jumat tuh hari Kamis, Pak, berangkat dari desanya. Itu masih ada di Indonesia. Makanya sekarang tuh sedang digalakkan pembangunan masjid di sana. Tapi mereka enjoy, Pak. Dari rumah itu hari Kamis berangkat untuk sholat Jumat. Kita udah macam ini, maksudnya, Bu, enggak juga kita mau ke masjid. Yang kedua, teriakan Sya'ban itu, Bu, aduh kenapa tidak yang baru. Jadi karena rumahnya jauh tuh, Pak, dia bawa baju tuh 2. Jadi 1 bersih, 1 untuk dipakai. Pas dia menuju masjid, nampak dia orang kedinginan, Pak. Pergi dia ke masjid, ditukarnya bajunya sama yang baru. Yang baju yang dia pakai tadi kan masih bagus tuh, Pak. Dikasihnya ke orang ini. Rupanya Allah memperlihatkan betapa besar pahala kalau kita memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Jadi ini akhlak dalam Islam itu ngasih pakaian, kasih yang kita masih mau tapi kita tidak pakai lagi. Jangan betul-betul yang tidak bisa dipakai, bawa baju tanggal, ketiak cabai, itu yang dikasih ke orang, Pak. Yang kita masih mau pakai, tapi kita karena udah ada yang baru, kita kasih orang yang bagus, ngasih itu. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Sya'ban itu, Pak, dia kalau ke masjid bawa bontot makanan. Pas dia melihat ada orang kelaparan, dibaginya lah setengah-setengah, Pak. Setelah dia melihat betapa besar ternyata pahala ngasih makan orang yang kelaparan, maka dia mengatakan, kenapa tidak semuanya aja dikasih? Ngasih makanan itu, Bu, jangan dibilang sepele, Pak. Ma min muslimin yut'imu akhahu hatta yusbi'ah wa yaskihi hatta yurwiyah illa ba'adahu Allah ta'ala minan nar. Siapa yang ngasih makan orang lapar, 1 orang aja, kasih dia minum sampai puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Cuman ngasih makan loh, Pak. Rasulullah selalu berpesan kepada sahabat, jangan pernah kalian lupakan kisah sepotong roti. Itu sampai ke Ibnu Mas'ud. Ini dinukil dalam kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, 500 rampai kisah orang soleh, Pak. Jadi di situ gimana? Ada orang yang sudah beribadah selama 70 tahun, tidak pernah buat dosa. Rupanya dia digoda oleh pelacur, dia berzina selama 7 hari. Jadi ingat ya, Pak ya, kalau untuk urusan nafsu, Pak, setaat apapun kita ibadah jadi kerupuk, Pak. Maka hati-hati dengan nafsu nih, Pak. Setaat apapun Bapak ibadah jadi kerupuk kalau dilayani. Berapa banyak, Pak? Seorang pengasuh pondok pesantren di Serang, Banten mencabuli 15 orang santrinya. Tandanya apa, Pak?
Tidak ada yang kuat. Kalau urusan syahwat, ada yang kuat. Kadang udah istighfar di jalan, Pak. Ini perempuan seksi depannya. Astagfirullah. Tidak bisa mata tuh kemana-mana dibuatnya, Pak. Istighfar ini jalan juga. Cara satunya apa, Pak? Pergi dari situ, jangan berada di belakang itu. Dia kalau dilayani, Pak, nafsu ini tidak ada lagi. Susah. Mau setaat apa orang? Tidak ada. Jadi kerupuk kalau urusan syahwat. Ingat penghafal Quran yang murtad, Abdah bin Abdurrahim, mujahid Islam, penghafal Quran, faham bahasa Arab, murtad gara-gara siapa, Pak? Perempuan. Bagaimana cara aku bisa memiliki dirimu? Kata Abdah bin Abdurrahim. Kata perempuannya apa, Pak? Tinggalkan agamamu, aku akan jadi milikmu. Murtad. Itu ngeri urusan syahwatnya. Jadi jangan pernah menghina-hina orang. Tidak tahu, tidak pandai nahan nafsu. Perempuan karena tidak kena sama kita, Pak. Ngeri, Pak, kalau untuk urusan syahwat itu. Jadi maka pokok hati-hatilah kita ini sama-sama. Dirayu oleh pelacur, Pak, berzina akhirnya dia sama pelacur ini selama 7 hari. Setelah ahli ibadah ini melakukan, Pak, menangis dia, menyesal dia, setiap jalan ingat dosa, sujud dia, menyesal betul dia. Akhirnya dia tertidurlah di antara 12 orang fakir miskin. Rupanya malamnya fakir miskin ini dapat jatah makanan dari orang kaya, Pak. Jumlahnya pas 12. Karena si ahli ibadah ini di tengah tidurnya, dia yang dapat jatah, yang di ujung tidak dapat. Tentu yang di ujung kelaparan malam itu. Ahli ibadah yang kelaparan ini juga, Pak, tidak jadi dimakannya, Bu. Dikasihnya makanan itu kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Jadi setelah dia meninggal dunia, di akhirat, kata Rasulullah, ditimbanglah ibadahnya itu. 70 tahun ibadah dengan 7 hari berzina. Ternyata lebih berat yang 7 hari berzina. Hancur semua ibadah yang 70 tahun. Tapi ketika zina yang 7 hari ini, Pak, ditimbang pakai makanan yang dikasih dia, sepotong roti yang dia berikan kepada fakir miskin itu, ternyata lebih berat timbangan roti ini. Tapi janganlah, oh gitu caranya ya, berzina kita kan 7 hari, kasih orang makan sekali. Oh, enak betul, Pak. Begitulah dahsyatnya. Ingat hadis yang masyhur, Bu. Pelacur kehausan di tengah padang pasir. Pasti Bapak Ibu sering dengar ini. Kemudian dia masuk ke dalam, ambil pakai sepatu kulit air itu. Pas sampai ke atas ada anjing kehausan. Bukan binatang halal nih, Pak. Anjing kehausan, dikasihnya minum anjing itu. Apa kata Rasulullah, Bu? Allah ampuni dosanya. Tuh, Pak, berbuat baik dengan makan, minum, jangan disepelekan, Pak. Cuman jangan setiap jam makan datang ke rumah kawan, Bu. Tahu gara-gara di sini, Pak, tiap jam 12 muncul ke rumah kawan, Pak. Aku mau makan, ingat tak ceramah subuh kemarin. Itu modus gitu, Pak, kan? Nah ini, Bu, ya, persiapan yang harus kita lakukan. Kemudian, Pak, tidak ringan masalah kematian ini, Bu. Alhamdulillahnya Nabi Idris yang merasakan ini, Pak. Nabi Idris itu, Bu, ya, kenapa malaikat Israel sangat dekat sama dia? Kan malaikat Israel yang minta berteman dengan Nabi Idris ini, Pak. Dia secara duniawi kuat, Nabi Idris itu. Secara ukhrawi kuat. Itu tuh kombinasi yang sulit, Pak. Orang biasa kalau udah kuat dunia pasti akhirat tinggal. Tapi Nabi Idris udahlah cerdas, menjahit iya, ilmu bintang iya, ilmu kalam iya, tapi tetap taat ibadah. Orang berilmu taat beribadah. Jadi, Bu, waktu dia sama malaikat Israel ini bertamu, udah 4 hari baru dia curiga, Pak. Asal dikasih makan tidak mau. Akhirnya kata Nabi Idris, siapa kau ini sebetulnya? Takut aku jadinya sama kau. Dan 4 hari kita bersama kau tidak makan-makan. Akhirnya kata Israel, aku Israel. Apakah kau tetap mencabut nyawa orang dalam 4 hari ini? Itu mudah bagiku.
Jadi untuk hal-hal yang seperti itu tidak usah kita yang pikir, Pak. Dia 4 hari sama Idris. Dia kadang-kadang kan kita ini ada yang suka main akal, Bu, ya. Pokoknya akal ini segala-galanya, Pak. Nah, itu bahaya tuh, Bu. Kalau pakai akal. Dulu ada anak muda, dia nanya ke Kiai, Pak Kiai, kalau memang Allah tuh ada, bisa enggak Pak Kiai tunjukkan bentuknya? Yang kedua, apa takdir itu Pak Kiai? Yang ketiga, iblis itu kan dari api, itu besok dimasukkan ke api balik, manalah terasa? Kata Pak Kiai, udah Pak Kiai, langsung ditamparnya, Pak. Pow! Itu jawaban untuk 3 pertanyaan kau. Pak Kiai kalau tidak bisa jawab, jangan main tampar Pak Kiai, ini kekerasan namanya nih. Waktu aku tampar tadi sakit enggak rasanya? Sakit lah Pak Kiai. Tolong tunjukkan aku bentuk apa sakit tuh. Mana bisa aku tunjukkan Pak Kiai? Yang sebentar tadi kena aja, kalau tidak bisa kau nunjukkan bentuknya. Kita ini kan gitu, Bu, ya. Terasa ada sakit, tolong tunjukkan bentuk apalah sakitnya nih, ya. Bingung lah nengoknya. Tidak bisa kita tunjukkan ya wujudnya itu seperti apa. Kemudian kata Pak Kiai ini, semalam kau ada enggak terpikir kau kena tampar hari ini? Tidak ada Pak Kiai. Itulah takdir kau, kena tampar kau jadinya kan. Artinya apa? Takdir itu kita yang buat. Misalnya gini Pak, kata pepatah, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Dibuat juga rumah, kan kita yang ngundang takdir tuh. Jadi takdir itu kadang kita yang buat. Makanya kata para ulama, kita ditakdirkan Allah miskin, cari takdir kaya. Ditakdirkan Allah bodoh, cari takdir pintar. Takdir itu masih bisa dirubah. Kalau kita baik, ini jadinya kita. Kalau kita buruk, ini jadi kita. Itu takdir. Kecuali qada yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu beda. Jadi kalau takdir masih bisa dirubah dengan doa, masih bisa dirubah dengan perilaku. Kemudian apa kata Pak Kiai ini, Pak? Tangan aku dari apa? Dari kulit. Pipi kau dari apa? Dari kulit. Waktu kulit beradu kulit tadi sakit enggak? Sakit Pak Kiai. Itulah iblis tuh. Walaupun dia dari api, dimasukkan ke api dia tetap sakit. Jadi jangan suka pakai akal nih, Bu. Dibayangkan pula macam mana malaikat maut, dia kawan sama Nabi Idris 4 hari tidak nyambut-nyambut nyawa. Jadi jangan itu yang kita pikirkan. Nah setelah itu, kalau kau memang Israel, kesempatan nih, kata Nabi Idris, aku ingin merasakan mati, boleh nggak? Nggak usah lagi Idris, sedih aku. Minta izin ke Allah, nanti kau cabut, nanti balik nyawaku. Ayalah kata malaikat. Minta izin malaikat Israel kepada Allah, diizinkan oleh Allah, Pak. Dicabut nyawa Nabi Idris. Setelah dicabut, dikembalikan lagi. Ngamuk Nabi Idris, Bu. Kau berkawan, kasar kali kau nyabutnya. Kata malaikat maut apa, Bu? Belum pernah aku mencabut nyawa seseorang selembut yang aku lakukan kepadamu. Itu yang paling lembut tuh. Seperti apa kata Nabi Idris, Bu? Kulit ini diangkat, sedang dalam keadaan macam ini, dirobek kulit nih, Pak, ditarik. Itulah rasa nyawa itu lepas dari badan. Kita aja kadang bilang, deh bagus matinya senyum, dia pada orang udah payah, Pak. Kita tidak nampak. Begitu sakitnya, Pak. Sampai kata Rasulullah, sama seperti kambing dikuliti hidup-hidup, atau mengambil kawat berduri di dalam tumpukan rambut ditarik. Itulah, Pak. Makanya perlu banyak kita persiapan tuh, Bu, karena kita tahu ruh kita nih dia unsurnya suci, Pak. Kalau dia udah bersatu dengan bumi, dia seperti baut yang sudah berkarat, yang lengket di ban, harus ditokok keluarnya. Itu yang buat sakit tuh, Pak. Harus ditokok baru lembut dia, baru keluar dia. Jadi kalau misal unsur ruh ini dia tidak terikat dengan dunia, baru los keluarnya. Cuman Rasulullah sendiri, Bu, menyeringai, Pak, ketika wafat. Kita ingat, Bu, ya, Rasulullah sebelum meninggal itu, beberapa hari sebelum meninggal, apa yang ditakutkan dia, Pak? Ya ma'asyiral mu'minin, inni kuntu lakum nabiyya wa nasihan da'iyan ilallah biiznillah. Aku ini sesungguhnya nabi kalian,
Aku ini sama kalian sudah seperti seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Wa kuntum lakum akhil musfiki wa albir rahim. Aku sudah sama seperti ayah kepada anak-anaknya. Man kana lahu indi mazlumatun falyakun wal yaktasu minni. Siapa yang pernah tersakiti oleh sikapku, silahkan berdiri beri balas kepadaku. Itu yang ditakuti Rasulullah. Maka jangan suka menzolimi orang, Pak. Rasulullah sendiri, Bu, itu yang ditakutkannya. Pernah ndak orang terzolimi? Kalau siapa yang terzolimi, tolong berdiri balas aku. Karena berulang-ulang tegak Akasah bin Muqson, ya Rasulullah, mungkin kau lupa waktu perang Tabuk, posisi ontaku di belakang ontamu, aku turun ingin mencium pahamu, tapi kau memukul kudamu, tetapi pukulan itu mengenai punggungku. Sakit aku ya Rasulullah, aku ingin menuntut balas. Kata Rasulullah, Akasah, kau berhak menuntut balas kepadaku, tapi kau harus ingat, aku tidak sengaja melakukan itu. Bilal, ambil tongkat yang kupakai di rumah. Pergi Bilal, Pak, sambil menangis sampai di pintu masjid. Tegak Umar bin Khattab, gini aja lah Akasah, tidak usah kau pukul Rasulullah di depan kami. Kau pilih badan aku nih, kau pukul. Bagian mana kau mau, pukullah sepuas hati kau. Kata Rasulullah, duduk Umar, niatmu sudah dicatat oleh Allah. Tegak Abu Bakar, tegak Utsman, tegak Ali. Kata Rasulullah, duduk semuanya. Kalau sempat saya tuh Pak, tuh pukullah dia tuh, dia mau tuh. Mana ada mau kita Pak. Rasulullah tidak ada, duduk semuanya. Aku yang dipukul. Ini Akasah tongkatnya, maju ke depan. Maju dia ke depan. Pukullah. Di bagian mana kau kena? Punggung ya Rasulullah. Dikasih Rasulullah punggungnya, Bu. Maaf ya Rasulullah, waktu aku kena itu, aku dalam keadaan tidak pakai baju ya Rasulullah. Tolong angkat punggungmu. Diangkat oleh Rasulullah punggungnya. Begitu dia melihat punggung Rasulullah, langsung dipeluk dan diciumnya, Pak. Demi Allah ya Rasulullah, kami bela engkau di setiap pertempuran. Tidak mungkin aku akan membalas pukul kepadamu. Semua ini kulakukan agar kulit tubuhku menyentuh kulit tubuhmu yang mulia. Engkau pernah mengatakan, siapa yang mencium punggungmu akan bersamanya di surga. Ini kesempatan aku ya Rasulullah. Jadi tidak payah-payah amalan untuk masuk surga ini sebetulnya, Pak. Cuman orang mempersulit aja, Bu. Mudah-mudahan